Nah, dari 948.000 masjid yang ada di Indonesia ini, hanya sekitar 40% yang status masjidnya itu sudah bersertifikat umum atau bersertifikat wakaf. Sisanya rata-rata masih diwakafkan secara lisan atau tidak terdaftar di KUA, tidak punya sertifikat umum, sehingga di kemudian hari banyak menimbulkan masalah. Atau merefleksikan tentang ayat-ayat yang membahas masjid di dalam Al-Quran. Jadi ternyata di Al-Quran itu masjid mendapatkan tempat yang sangat khusus, sehingga ada ayat-ayat khusus yang membahas tentang masjid. Nanti Bapak Ibu ketika pulang ke rumah masing-masing bisa membuka surat At-Taubah di ayat 107 dan 108, itu yang secara khusus membahas masjid secara terang benderang, sangat jelas. Jadi saya tidak akan membacakannya supaya Bapak Ibu bisa membuka sendiri, kemudian merenungkan maknanya dan kemudian merefleksikannya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit balik. Alhamdulillah di Indonesia ini, di negara kita ini, yang mayoritas Muslim, jumlah masjidnya terbesar di dunia. Berdasarkan catatan DMI, Dewan Masjid Indonesia, kita itu punya sekitar 948.000 masjid di seluruh Indonesia. Yang kategorinya terdiri dari masjid raya, kemudian masjid agung, kemudian masjid jami, dan yang terakhir masjid publik atau masjid umum seperti ini, ditambah dengan satu masjid negara. Ini terbesar, dan nomor kemudian Pakistan, nomor ketiganya adalah India. Jadi bersyukur kita benar-benar hidup di dunia yang sangat Islami, yang sangat mayoritas Islamnya dan sangat banyak masjidnya. Nah, dari 948.000 masjid yang ada di Indonesia ini, hanya sekitar 40% yang status masjidnya itu sudah bersertifikat umum atau bersertifikat wakaf. Sisanya rata-rata masih diwakafkan secara lisan atau tidak terdaftar di KUA, tidak punya sertifikat umum, sehingga di kemudian hari banyak menimbulkan masalah. Ada yang direbut oleh ahli warisnya, ada yang menimbulkan pertikaian panjang, ada yang dirobohkan karena pemilik SHM aslinya ingin menjual tanah dan bangunan itu. Dan banyak peristiwa seperti ini terjadi terutama di daerah-daerah karena pengurus masjidnya tidak paham bahwa ketika masjid tanahnya diwakafkan, maka dia harus segera dibawa ke KUA untuk diubah menjadi sertifikat umum atau sertifikat wakaf. Biayanya sebetulnya ya tidak mahal, tapi biasanya diukur dari harga tanahnya itu dikurangi 300 juta, maka pajak 5%-nya dibayar dulu, kemudian baru diurus sertifikat wakaf umum. Nah, kalau masjid itu sudah punya sertifikat umum sampai menjelang kiamat, masjid itu sudah tidak bisa diutak-atik, tidak bisa diperjualbelikan, itu menjadi milik jamaah. Nah, itu renungan pertamanya. Yang kedua, kita balik ke ayat At-Taubah 107 sama 108. Quran itu ternyata membagi masjid menjadi dua jenis. Yang di 107 dikatakan ada masjid yang dinamakan Masjid Diror. Di ayat berikutnya dikatakan Masjid Taqwa.
Masjid Diror adalah masjid yang tidak memakmurkan masjidnya. Masjid Taqwa adalah masjid yang memakmurkan masjidnya, termasuk jamaah di dalamnya. Jadi jelas itu ayatnya. Kalau yang kita tunjukkan buat awalnya adalah walladzina takhadhu masjidan diroron. Kata diror itu. Dari ayat berikutnya la takum abadan la masjidan, dan jangan pernah masuk selama-lamanya ke masjid diror itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa ciri-ciri masjid dikatakan masjid diror? Kalau kita baca di ayat 107 itu, ada setidaknya 3 ciri masjid itu yang pada zaman Rasulullah dulu itu bahkan dibakar masjidnya, lalu ditimpuki bangkai dan sampah-sampah dan dirobohkan karena terindikasi sebagai masjid diror. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah baca ayat ini di rumah, mari kita renungkan apakah masjid kita sudah menjadi masjid takwa atau masih menjadi masjid diror. Kalau masih ada dirornya, maka kita geser pelan-pelan menjadi masjid takwa. Ciri yang pertama atau 3 ciri yang dikatakan di situ masjid diror atau masjid yang tidak makmur, tidak memakmurkan masjidnya, tidak sujudkan Allahnya. Yang pertama di situ dikatakan tempat masjid itu dipakai untuk sering mengkafirkan orang lain atau sesama umat Islam lain. Apakah kira-kira ada sesama Islam di Indonesia ini yang masih mengkafir-kafirkan saudara Islamnya? Ada nggak kira-kira? Ada. Nah, ada orang-orang atau bahkan pengurus masjid atau pengurus yayasan masjid atau jamaah masjid yang ketika di masjid pun masih mengkafir-kafirkan Islam di mazhab atau aliran atau organisasi yang lain. Yang kedua, di situ dikatakan masjid ini sering dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang munafik. Nah, di Quran juga dinyatakan, di hadis juga dinyatakan apa itu orang-orang munafik? Apabila di dalamnya melakukan tindakan-tindakan antara lain, pertama, ketika diberi amanah dia khianat. Ya, ciri-ciri munafik kan ada 3 ya. Yang pertama, kalau diberi kepercayaan dia menyelewengkan kepercayaan itu. Diselewengkan bisa tidak untuk kepentingan masjid, bisa untuk kepentingan pribadinya, golongannya, organisasi masanya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, sering berdusta atau menyebarkan berita hoax dan seterusnya. Jadi ciri-ciri munafik adalah sering berkata bohong, menyebarkan hoax. Apakah di dalam masjid kita hal-hal seperti itu sering terjadi? Itu yang harus kita refleksikan. Yang ketiga, selain munafik, selain mengkafirkan, digunakan sebagai sarana untuk memecah belah umat atau membuat konflik. Nanti dicek lagi di Quran, pasti ayat 107 ketemu 3 itu. Ada masjid-masjid yang isinya orang-orang munafik, ada masjid yang isinya adalah orang-orang yang mengkafirkan, merasa benar sendiri dan mengkafirkan aliran lain, dan ada masjid-masjid yang di situ hanya untuk bikin geng-geng, bikin kelompok-kelompok, lalu membuat konflik-konflik satu sama yang lain, sehingga masjid yang seharusnya menjadi tempat sujud menjadi tempat hablum minallah wa hablum minan nas, jadi masjid diror. Maka kalau ada masjid-masjid seperti itu harus berkaca ke ayat berikutnya 108, jadikan masjidmu masjid takwa, masjid yang memakmurkan jamaahnya, yang memakmurkan warganya dan sekelilingnya. Karena kalau melihat historinya, fungsi masjid itu selain hablum minallah juga harus berfungsi berperan hablum minan nas. Memang benar masjid itu tempat sujud, memang benar masjid itu tempat untuk ngaji, sholat, kemudian iktikaf, baca Quran dan seterusnya. Tapi dalam sehari, itu kemarin Pak Yudo sudah bilang, paling hanya 1 atau 2 jam dipakai untuk ibadah yang personal, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Tapi ada sisanya yang 20 jam. Harusnya masjid dipakai untuk
melakukan habdun minan. Ada namanya kesalehan ritual. Dari ritual kita semakin khusyuk, semakin bertakwa, semakin beriman. Tapi ada yang kedua yang harus tidak boleh dilupakan. Masjid sebagai sarana meningkatkan kesalehan sosial. Ini harus imbang. Ritualnya jalan, kesalehan sosialnya jalan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada masjid-masjid yang sudah banyak mengarah di sana. Kalau di Jogja yang paling terkenal, misalnya Masjid Joko Karyan. Masjid Joko Karyan itu masjid yang semua warga di sekitarnya yang tidak punya penghasilan, yang masih menganggur, masjid memberikan setiap bulan jatah berasnya, jatah sembakonya. Kalau ada sandal hilang, motor hilang, sepatu hilang, HP hilang di masjid itu, takmir langsung memanggil yang bersangkutan. Kalau ada orang yang belum punya pekerjaan, masjid itu memberikan gerobak, memberikan modal dalam bentuk barang untuk dijual. Di Sragen ada namanya Masjid Al-Falah di Jalan Utama Jogja Ngawi, Solo Ngawi. Itu masjid yang terasnya diubah menjadi 20 kasur-kasur khusus untuk tempat tidur musafir yang lewat. 24 jam disiapkan kopi dan tehnya dan air putih. Jadi sales, pedagang beca dan seterusnya, orang-orang yang lewat jalan itu yang butuh istirahat sebelum bekerja lagi, yang butuh minum atau makan, istirahat sejenak, dikasih tempat di sana. Ini masjid-masjid yang sudah punya pola untuk bagaimana memberdayakan masjid itu bermanfaat, berperan, berguna untuk kepentingan sosialnya. Bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, bukan hanya iktikaf, tapi juga peduli bahwa di dalam lingkungannya ada yang harus diberdayakan. Harapan saya di dalam Ikrom ini mungkin ini masjid yang lingkungannya banyak orang-orang pinter, profesor, doktor dan lain-lain. Mungkin kedepannya bisa masjid ini membuat program-program yang jangan sampai ke depan kita turun kelas, doktornya makin dikit, orang-orang pinternya makin dikit. Mungkin nanti masjid punya program-program yang kalau ada anak-anak mudanya yang sanggup bersekolah, pikirannya ada, energinya besar, mungkin masjid bisa membantu untuk tetap menjadi dokter-dokter lulusan Masjid Darul Ikrom, dibiayai oleh jamaah. Tapi nanti kalau mereka menjadi besar akan kembali untuk memakmurkan masjid ini dan juga membiayai adik-adiknya di masa depan menjadi dokter-dokter juga, orang-orang pintar juga, orang-orang sukses juga. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Moga-moga menjadi renungan bersama. Moga-moga Masjid Darul Ikrom benar-benar menjadi masjid takwa. Amin. Ya, masjid yang tidak hanya berguna untuk kepentingan kesalehan ritual, tapi juga untuk pengembangan kesalehan sosial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.